Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Pitaliki dengan NIM 180207039. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung, dan saya akan menjelaskan tentang Al-Bashar, Al-Insan, Al-Ins, Al-Anas, Adam, kaum Bani Adam, dan terakhir itu An-Nafs. Nah, yang pertama yaitu Al-Bashar. Kata Al-Bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Al-Bashar secara lughawi atau bahasa berarti fisik manusia. Nah, sedangkan Al-Bashar menurut etimologi jamak dari kata basyaroh artinya permukaan kulit. Berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh menjadi tempat tumbuhnya rambut. Itu terus juga dapat diartikan musalamah, yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Nah, al-bashar ini jamak dari kata basyaroh, permukaan kulit, lalu mubasyarah diartikan sebagai mulasamah atau al-wat'u atau jima. Nah, manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum, seks, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terus penunjukan kata al-bashar ditunjukkan Allah kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, termasuk eksistensi dan nabi dan rasul. Nah, eksistensinya memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya. Akan tetapi juga memiliki titik perbedaan khusus. Nah, jadi memiliki titik perbedaan khusus bila di bidang dengan manusia lainnya, seperti itu. Terus perbedaan tersebut dinyatakan dalam Al-Quran dengan adanya wahyu. Dengan adanya wahyu dan tugas kenabian yang disandang para nabi dan rasul. Sedangkan aspek yang lainnya dari mereka adalah kesamaan dengan manusia lainnya. Hanya saja kepada mereka diberikan wahyu, sedangkan kepada manusia umumnya tidak diberikan wahyu. Seperti itu. Nah, terus manusia akan berketurunan, yaitu mengalami reproduksi seksual atau al-wat'u atau al-ijma, dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu, serta tunduk terhadap hukum alam. Seperti itu. Nah, baik yang berupa sunatullah, sosial kemasyarakatan, maupun takdir Allah, hukum alam. Nah, semuanya itu merupakan konsekuensi logis dari proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, jadi makna al-bashar, sisi fisik manusia secara biologis memiliki persamaan antara seluruh umat manusia. Nah, seorang nabi itu adalah al-bashar. Manusia pada umumnya secara biologis memiliki ciri-ciri sama seperti makan, minum, yang mana terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Nah, terus selanjutnya al-bashar, kulit manusia dan yang lainnya tentang manusia akan mati. Itu terdapat dalam surat Al-Quran Mudatsir ayat 27-29. Nah, tahukah kamu apa itu sakar, neraka? Sakar itu meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia. Nah, dalam istilah al-bashar menggambarkan tentang fisik manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di atas, seperti kulit manusia, kebutuhan manusia, reproduksi, dan kebiasaan manusia pada umumnya, seperti itu. Nah, terus manusia juga bergantung kepada kodrat alamiah dan hilang dari alam kehidupan dunia, yaitu mati. Nah, selanjutnya itu al-insan. Al-insan yang berasal dari kata al-uns dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Nah, al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa, seperti itu. Nah, al-insan
ia terambil dari kata uns, nasia, yang berarti lupa, atau nasayansu, yang berarti bergoncang, seperti itu. Nah, kata insan juga digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga. Manusia berbeda antara seseorang akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasannya. Jadi setiap manusia itu berbeda gitu dengan manusia yang lainnya. Lihat dari kecerdasan, bentuk fisik, terus mental. Jadi setiap orang itu beda, nggak ada yang sama seperti itu. Terus al-insan juga digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Nah, harmonisasi kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya, seperti itu. Nah, mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa sempurna dan memiliki diferensiasi individual antara satu dengan yang lain. Dan sebagai makhluk dinamis sehingga mampu menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Seperti itu. Nah, secara fisik dan psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi al-insan dan al-bayan, yaitu sebagai makhluk berbudaya dan yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan manusia akan mengemban amanah Allah di muka bumi secara utuh, yakni akan dapat membentuk dan mengembangkan diri dan komunitasnya sesuai dengan nilai-nilai yang memiliki nuansa ilahiyah dan hanif. Seperti itu ya, teman-teman. Terus integritas akan tergambar pada nilai-nilai iman dan bentuk alamiahnya. Kemampuan manusia pun sering lalai, bahkan melupakan nilai-nilai insaniyah, melalaikan nilai-nilai insaniyah yang dimilikinya dengan berbuat berbagai bentuk mafsadah atau kerusakan di muka bumi. Seperti itu. Nah, al-insan juga digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan proses kejadian manusia sesudah. Nah, kejadiannya mengalami proses yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Nah, itu terdapat dalam surat Al-Mu'min 23 dari ayat 12 sampai 14 yang mengandung makna proses biologis, yaitu berasal dari saripati tanah melalui makanan yang dimakan manusia sampai pada proses pembuahan. Terus yang makna proses psikologis, yaitu pendekatan spiritual, yaitu proses ditiupkan ruhnya. Jadi setelah berasal dari saripati tanah, terus ditiupkan ruh kepada diri manusia. Terus berikut berbagai potensi-potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia tersebut, seperti itu. Nah, terus manusia yang dibekali keistimewaan yaitu ada 4, yaitu al-bayan, yaitu pandai berbicara, al-ilmu, punya ilmu pengetahuan, terus al-aql, mampu berpikir, terus al-tamyiz, yaitu mampu menerapkan dan mengambil keputusan, seperti itu. Itu manusia yang dibekali keistimewaan. Nah, terus selanjutnya ada al-nas. Al-nas dinyatakan dalam Al-Quran itu sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Kata al-nas ini menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan sosial secara keseluruhan, tanpa melihat status keimanan dan kekafirannya. Seperti itu. Nah, terus kata al-nas ini dipakai Al-Quran untuk menyatakan adanya kelompok orang atau masyarakat yang mempunyai kegiatan aktivitas untuk mengembangkan kehidupannya. Jadi al-nas ini dinyatakan tuh adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai aktivitas ataupun kegiatan, seperti itu. Nah,
menunjukkan makna dari kata al-anas lebih bersifat umum bila dibandingkan dengan kata al-insan tadi. Keumumannya itu tersebut dapat dilihat dari penekanan makna yang dikandungnya. Nah, kata al-anas juga menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial, dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah dan pengisi neraka di samping iblis. Nah, hal ini terlihat pada surat Al-Baqarah ayat 24. Ya, manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah memerintahkan malaikat untuk memberi hormat sebagai tanda memuliakannya. Itu Al-Hijr ayat 29. Nah, terus selanjutnya kemuliaan Bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam dan kami angkat mereka dari darat dan di laut, dan kami beri rezeki mereka yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk kami. Surat Al-Isra ayat 70. Nah, konsep fitrah menunjukkan bahwa manusia membawa sifat dasar kebajikan dengan potensi iman, kepercayaan terhadap keesaan Allah, yaitu sifat dasar atau fitrah yang terdiri dari potensi tauhid ini menjadi landasan semua kebajikan dalam perilaku manusia. Nah, lalu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Al-A'raf ayat 172. Nah, makna manusia dalam Al-Quran dengan istilah al-bashar, al-insan, al-nas, dan Bani Adam mencerminkan karakteristik dan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap makhluk manusia, yaitu makhluk biologis dan psikologis, makhluk religius, makhluk sosial, dan makhluk bermoral. Nah, selanjutnya itu ada anaf, yaitu jiwa, yaitu sesuatu yang goib dan juga jati diri manusia yang disebut goib. Ini tidak dirujuk secara ilmiah, hanya terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jiwa itu terbagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Nah, kalau jiwa irasional yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kalau rasional yaitu memiliki daya jiwa irasional dan juga berpikir. Jadi di dalam diri manusia itu ada semacam seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan berkembang, tapi bedanya adalah memiliki akut berpikir untuk memutuskan. Ini juga dikembangkan oleh Ibnu Sina, yang mana jiwa menguasai itu ada 3, yaitu hawaniyah, nabatiyah, dan insaniyah. Jadi menggambarkan secara bergerak, terus berkembang biak, makan dan tumbuh, seperti itu. Nah, ruh yaitu yang membawa cahaya ke tubuh manusia. Jadi ruh itu yang membawa cahaya ke tubuh manusia. Dari dimensi jiwa ini, manusia memiliki nafsu baik ataupun buruk. Terus selanjutnya, maka dalam Al-Quran mengisyaratkan keanekaragaman nafs, yaitu ada beberapa tingkat. Tingkat amarah dipahami sebagai nafsu yang tentang hawa, yang berarti adalah hasrat biologis atau nafsu. Terus lawamah secara eksplisit, yaitu dimana pembahasan nafsu tentang mencela dan merasa tidak enak dengan diri sendiri. Nah, dalam sifat irasional ini memiliki menyadari kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang manusia yang
dari Al-Bashar, Al-Insan, Al-Nas, terus An-Naf, terus kaum Bani Adam. Nah, mungkin itu saja. Jika misal ada yang kurang ataupun ada yang kurang benar, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.